jongkok semuanya. Sudah siap? Laskar Kristus, siap. Sekali lagi, Laskar Kristus, siap. Kurang tinggi, Laskar Kristus, siap. Siap memuji nama Tuhan, amin. Siapa hari ini merasa senang? Boleh lambaikan tangannya. Semua merasa sukacita, amin. Oleh sebab itu kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan, amin. Amin, sama-sama kita mau katakan bersyukur. Maka tepuk tangannya buat Tuhan kita. Yunus di perut
berdoa. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa syafaat. Yang pertama kita mau berdoa untuk studi atau sekolah anak-anak sekolah minggu di Pekampuran. Yang kedua kita mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yuk semuanya dikasih kami yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menaikkan setiap pokok doa kami. Yang pertama kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah anak-anak sekolah minggu Tuhan. Tuhan yang lebih lagi memberkati setiap anak-anak sekolah minggu di Pekampuran. Jadikan anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu yang pintar, yang boleh menjadi kepala bukan ekor, yang Tuhan pakai secara luar biasa dimanapun setiap kami berada Tuhan. Tuhan yang lebih lagi turut campur tangan dalam setiap bidang studi kami saat ini Tuhan. Baik kami yang akan menghadapi ujian-ujian ke depannya Tuhan, ujian sekolah ke depannya Tuhan, yang tetap memberkati setiap kami. Bahkan Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kepintaran kepada setiap kami. Bahkan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan di dalam rumah kami, di dalam sekolah kami Tuhan, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan yang membawa bangsa kami semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan yang menjamah melawat setiap bangsa kami. Tuhan yang memulihkan setiap keadaan bangsa kami Tuhan. Tuhan yang memulihkan segala penyakit COVID-19 yang ada di tengah-tengah bangsa kami hingga saat ini. Tuhan yang memulihkan setiap orang-orang yang terkena penyakit ini Tuhan, dengan darah Yesus. Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang memberkati setiap pemerintahan dari Bapak Jokowi sampai pada bawahannya, memberkati, memberikan kebijaksanaan, hikmat untuk boleh membawa bangsa Indonesia semakin lebih baik lagi. Damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh melingkupi setiap bangsa kami. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan duduk manis untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang buka setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapak, ini setiap doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu sepanjang minggu ini.
Shalom semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahku dahsyat, kabarku dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik, ibadahnya kita masih tetap dari rumah. Tapi kakak harap adik-adik selalu semangat ya. Oke, sebelum dengar firman Tuhan hari ini, saatnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir. Roh Kudus pimpin setiap hati kami, bahwa kami telah siap mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau bawa cerita tentang Yunus dan ikan besar. Diambil dari Yunus 1 ayat yang ke-1 sampai dengan 17. Tapi sebelum kakak lanjutkan ceritanya, kita simak video berikut ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau perbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan
lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ada di ayat yang kedua. Namun Yunus lari dari tanggung jawab dan memilih pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, daripada harus mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik tahu bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Harusnya kita sebagai milik Kristus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ada tertulis di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Akibat Yunus lari dari panggilan Tuhan, Yunus harus alami masalah yang hebat. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai yang besar, sehingga kapal-kapal itu hampir terpukul hancur.
Bahkan Yunus harus mengalami peristiwa yang paling mengerikan seumur hidupnya, yaitu masuk di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Namun Tuhan mengasihi Yunus sehingga Tuhan memberikan kesempatan Yunus untuk bertobat. Selama di dalam perut ikan, Yunus tidak pernah berhenti berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Akhirnya, Yunus dimuntahkan dari mulut ikan. Kemudian, Yunus pergi ke Niniwe dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Tuhan. Melalui pelayanannya, orang-orang Niniwe bertobat dan seluruh penduduk kota itu diselamatkan. Nah, adik-adik, jika kita dipercaya Tuhan untuk melayani, haruslah melakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Yunus berani bertanggung jawab. Saat yang lain terancam, Yunus mengambil tindakan. Sikap berani Yunus. Yunus berkata, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut." Di situ Yunus sadar bahwa Yunus sudah lari dari panggilan dan perintah Tuhan. Namun semuanya belum terlambat adik-adik. Tuhan sangat menginginkan kita semua kembali kepada Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Nah, yang kita dapat pelajari dari cerita Yunus hari ini, kita haruslah taat dengan panggilan Allah. Kita manusia tidak dapat melarikan diri dari panggilan dan kehendak Tuhan, bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kemudian kita harus bersyukur atas pertolongan dan kasih Tuhan sampai hari ini. Dan Tuhan juga bisa memakai siapa saja, termasuk kita semua. Adik-adik mau menyenangkan Tuhan? Amin. Yuk, kita sama-sama berdoa dan tutup firman Tuhan hari ini. Yuk, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah boleh belajar. Kami mau taat dengan panggilan-Mu, bahwa kami Tuhan tidak dapat melarikan diri dari ketentuan Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas pertolongan-Mu. Tuhan pakai kami Tuhan di dalam kehidupan kami supaya Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 30, ayatnya yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.